Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan media center untuk para jurnalis nasional maupun internasional yang meliput gelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Media center yang berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center 2 tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya layanan internet dan fasilitas penunjang lainnya. Media Center World Water Forum ke-10 memegang peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Forum Air Dunia yang berlangsung 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan media center untuk para jurnalis nasional maupun internasional yang meliput gelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Pusat aktivitas media berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center 2. Sarana dan fasilitas di media center dapat digunakan pada 18 hingga 24 Mei 2024 pukul 8 sampai 19 waktu Indonesia Tengah. Media center tersebut dilengkapi dengan 284 kursi, layanan internet berkecepatan 100 Mbps, 40 unit kabelan dengan bandwidth 1 Gbps pada meja working area dan personal komputer sebanyak 20 unit. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, jurnalis menjadi salah satu unsur yang mengambil peran aktif dalam mendukung kesuksesan World Water Forum ke-10. Banyaknya jurnalis dan media baik dalam maupun luar negeri yang telah menyatakan kehadirannya untuk meliput, tentu membutuhkan fasilitas penunjang yang mumpuni. Selama gelaran World Water Forum ke-10, Media Center menyediakan siaran pers dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Media Center juga menyediakan foto, infografis, short video, dan buletin. Kemudian kita juga menyiapkan Media Center yang menampung kurang lebih 600, ya kapasitasnya 600 sampai 800 wartawan baik nasional maupun internasional. Kemudian kita siapkan juga fasilitas di dalam media center itu. Yang paling penting tentu adalah workstation, teman-teman bisa bekerja di sana dengan kecepatan internet yang memadai. Dirjen IKP menambahkan media center World Water Forum ke-10 di Bali juga dilengkapi dengan sarana shuttle bus untuk menjangkau pusat media dan beberapa titik area acara. Layanan bus bagi jurnalis ini beroperasi pada tanggal 15 hingga 24 Mei 2024. Dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan mengangkat isu utama terkait penanganan bencana yang ditimbulkan oleh fenomena hidrometeorologi. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Hardasena Sopahiluwakan, tema tersebut sangat berkaitan dengan dorongan penggunaan air secara lebih baik. Forum air terbesar di dunia atau World Water Forum ke-10 sebentar lagi akan digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Forum ini dilatar belakangi oleh peningkatan kebutuhan sumber daya air yang semakin meningkat, di mana nantinya akan melibatkan banyak pihak penting di dunia yang diadakan oleh World Water Council. Sebagai tuan rumah, Indonesia sendiri membawa 3 misi khusus untuk disepakati dalam pertemuan di Bali nanti. Ketiga misi tersebut yakni Center of Excellence on Water and Climate Resilience, Mainstream Integrated Water Management in Small Islands, dan kegiatan rutin World Lake Day atau Hari Danau Sedunia. Dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan mengangkat isu terkait penanganan bencana yang ditimbulkan oleh fenomena hidrometeorologi. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Hardasena Sopahiluwakan mengatakan, tema tersebut sangat berkaitan dengan isu internasional untuk mengatasi tantangan air global, terutama di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Tetapi salah satu topik khusus yang akan dikawal oleh BMKG adalah topik mengenai kebencanaan yang ditimbulkan oleh fenomena hidrometeorologi, seperti kejadian ekstrim yang bisa berujung kepada bencana banjir dan lain sebagainya. Tapi tentunya juga bagaimana kita mendorong penggunaan air secara lebih baik, karena dalam konteks perubahan iklim, ekstremitas basah maupun ekstremitas kering itu akan terjadi secara satu paket. Pemirsa, Subak menjadi salah satu contoh sistem pengairan sawah yang khas di Pulau Dewata. Sistem irigasi berkeadilan di Bali menjadi salah satu kekayaan Nusantara yang akan diperkenalkan di World Water Forum ke-10. Pengelola daya tarik wisata Jatiluwi John Ketut Purna menilai Subak menganut asas kebersamaan dan pemerataan.
Pemandangan alam yang memukau menjadi salah satu daya tarik wisata di Pulau Dewata selain kekayaan tradisi dan budayanya. Bahkan tak jarang pemandangan alam yang indah terbentuk berkat tradisi dan budaya yang dijaga sekian lama. Salah satu persawahan yang berlokasi di daya tarik wisata Jatiluwi Tabanan adalah lahan berundak-undak seluas sekitar 300 hektar yang ditanami padi menghiasi sepanjang jalan. Sawah di sana dipertahankan sudah sejak ratusan tahun dan tumbuh subur berkat bantuan sistem pengairan yang adil bagi seluruh petani. Sistem pengairan dikelola bersama melalui organisasi mereka yang dikenal dengan Subak. Subak Jatiluwi menjadi salah satu contoh sistem pengairan sawah yang khas di Pulau Dewata. Sejak ratusan tahun mereka memanfaatkan parit sebagai tempat penampungan air yang akan terus mengalir ke sawah-sawah mereka. Pengelola daya tarik wisata Subak Jatiluwi, John Ketut Purna, yang juga menekuni pertanian menjelaskan bahwa para petani di wilayah tersebut sudah bergabung dalam kelompok secara turun-temurun. Budaya pertanian ini terus dipertahankan lantaran bekerja dengan landasan keadilan. Hal ini tercermin dari pembagian air yang merata bagi seluruh anggota. Subak itu menganut asas kebersamaan dan pemerataan. Itu yang dianut sebenarnya oleh Subak. Karena apa? Siapapun yang dari awal kita bekerja sama itu wajib dia mendapatkan hak mendapatkan air sesuai dengan lahan yang dia punya. Itu. Dan setelah ini Subak ini terbentuk, tidak boleh lagi ada pembangunan sawah lagi atau pengambilan air lagi di tempat yang sama. Sumber pengairan sawah di Jatiluwi berasal dari sumber air mengalir hutan batu karu. Sumber air ditampung di tanggul kemudian dialirkan ke persawahan. Sistem pengolahan air yang berkeadilan inilah yang membuat Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO menetapkan Subak di Jatiluwi sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2012. Kita sangat bersyukur karena leluhur kita sudah mewariskan kita sawah yang berunak seperti ini, yang menjadikan Jatiluwi terkenal dengan rice terasnya. Nah, dengan diakuinya sebagai warisan budaya dunia, otomatis turis lebih banyak lagi datang ke Jatiluwi. Nah, dengan bertambahnya turis datang ke Jatiluwi, otomatis itu akan meningkatkan perekonomian di desa kita. Masyarakat meyakini warisan budaya yang diakui UNESCO ini tetap terjaga karena filosofi Trihita Karana atau 3 hubungan harmonis dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Tak heran, daya tarik wisata Jatiluwi menjadi lokasi kunjungan para delegasi World Water Forum ke-10 pada 18 hingga 25 Mei 2024. Pemirsa, TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan World Water Forum 2024 di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar, Bali. Lebih dari 14.000 personel TNI Polri disiagakan untuk mengawal perhelatan World Water Forum ke-10. Sebanyak lebih dari 14.000 personil gabungan TNI Polri telah siap siaga untuk pengamanan kegiatan internasional World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. TNI dan Polri beserta jajarannya mengemban tugas sebagai unsur pengamanan pada penyelenggaraan KTT World Water Forum ke-10 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pengamanan KTT yang akan dihadiri oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan serta segenap pejabat penting negara sahabat. Sistem pengamanan yang TNI lakukan beserta Polri yang memang sudah ada pembagian ring 1, ring 2, dan ring 3 dengan kekuatan alutsista TNI Polri yang dikerahkan, kita berharap ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dengan tetap kita mengantisipasi adanya gangguan-gangguan sekecil apapun. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Fadil Imran menyebut pengamanan dalam World Water Forum akan dioptimalkan melalui operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Puri Agung 2024 yang akan mengamankan tamu VIP dan VVIP. Kami di Polri menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Puri Agung 2024 untuk mengamankan tamu VVIP bergabung bersama Pas Pampres
dan tentu tamu VIP. Pemirsa, Ocean X, organisasi nirlaba eksplorasi laut global bersama pemerintah Indonesia mengumumkan kerjasama misi eksplorasi bertajuk Misi Indonesia 2024. Kolaborasi ini akan memajukan pengetahuan ilmiah dan mendorong pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Ocean X, organisasi nirlaba eksplorasi laut global bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia mengumumkan kerjasama misi eksplorasi penting bertajuk Misi Indonesia 2024. Penelitian akan mencakup berbagai bidang penting termasuk investigasi zona megatrust untuk menyempurnakan model gempa bumi dan tsunami, penelitian perikanan di Sumatera Barat untuk meningkatkan pemahaman dan memandu keputusan pengelolaan dan eksplorasi potensi keanekaragaman hayati, serta penilaian dampak terhadap manusia. Hal tersebut menjadi landasan Menko Luhut mendorong agar Indonesia memiliki kapal riset seperti Ocean X. Pernyataan ini didorong dengan fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 75% perairan, namun saat ini baru 19% lautan di Indonesia yang terpetakan. Ini kan harganya $200 juta ya, jadi sama berapa tuh? 3 triliun ya? 4 triliun? 3,5 triliun. Jadi saya, negara sebesar ini kita harus punya seperti ini. Jadi kalau orang bilang ini prioritas, ya kita tidak usah bikin semewah dia, tapi teknologinya harus betul-betul teknologi yang paling akhir. Penelitian kapal Ocean X ini dilakukan mulai dari Batam, Kepulauan Riau pada 8 Mei dan berakhir di Bitung, Sulawesi Utara pada 25 Agustus 2024. Para peneliti Indonesia baik dari BRIN, Pushidrosal, Kemendikbudristek, dan lembaga lainnya akan melaksanakan penelitian dengan teknologi mutakhir pada kapal Ocean X selama 3 bulan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog mengenai World Water Forum ke-10 dorong pemanfaatan air sebagai sumber listrik sesaat lagi.